Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gus Syukur, serta mahasiswa jurusan agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Seloleh. Maksud dari pembuatan video ini adalah sebagai pemenuhan tugas saya mata kuliah metode analisis data agribisnis. Oke, pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang analisis korelasi parsial, di mana analisis korelasi parsial merupakan disebut juga dengan analisis korelasi person dengan variabel kontrol atau variabel pengendali yang diasumsikan nilainya tetap relevan. Kemudian penggunaan variabel kontrol dalam analisis korelasi bertujuan untuk mengetahui apakah hubungan yang sudah terbentuk antara variabel X dengan variabel Y dipengaruhi oleh variabel kontrol tersebut atau tidak. Kemudian sifat hubungan dalam uji korelasi. Korelasi atau hubungan yang terbentuk antara variabel ini dapat bersifat hubungan positif ataupun hubungan negatif. Hal ini dapat dilihat berdasarkan nilai koefisien korelasi dari hasil analisis, apakah bernilai negatif ataupun bernilai positif. Kemudian hubungan positif bermakna bahwa jika variabel X mengalami peningkatan, maka variabel Y juga akan mengalami peningkatan. Begitupun juga apabila bernilai negatif, bermakna bahwa jika variabel X mengalami penurunan, maka variabel Y juga akan mengalami penurunan. Derajat keeratan hubungan dalam uji korelasi. Keeratan hubungan atau koefisien korelasi antar variabel dapat ditentukan sebagai berikut. Yang pertama, jika nilai koefisien korelasi 0,00 sampai dengan 0,20, berarti hubungan sangat lemah. Kemudian apabila nilai korelasinya 0,21 sampai dengan 0,10, berarti hubungannya lemah. Untuk nilai 0,41 sampai dengan 0,70, berarti hubungannya kuat. Untuk nilai korelasi 0,71 sampai dengan 0,90, berarti hubungannya sangat kuat. Kemudian untuk nilai koefisien korelasi 0,41 sampai dengan 0,9, berarti hubungan kuat sekali. Dan yang terakhir, apabila nilai koefisien korelasi 1,0, berarti hubungannya sangat. Asumsi dasar uji korelasi parsial. Jadi masing-masing variabel penelitian menggunakan data berskala rasio ataupun total. Karena uji korelasi parsial merupakan bagian dari statistik parametrik, maka data penelitian harus berdistribusi. Di sini kita memiliki contoh kasus di mana seorang dosen ingin mengetahui apakah ada hubungan antara IQ dengan IPK atau indeks prestasi kumulatif mahasiswa dengan motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol. Guna keperluan penelitian ini, maka dosen tersebut mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dengan menggunakan kuesioner untuk beberapa sampel ataupun responden penelitian. Adapun tabulasi data penelitian yang dimaksud dapat kita lihat pada tabel berikut ini. Oke, ini merupakan data kuesioner sebagaimana dimaksud, di mana terdapat IQ sebagai variabel X, kemudian IPK sebagai variabel Y, kemudian motivasi sebagai variabel kontrol. Di mana di sini terdapat 12 responden. Oke, untuk selanjutnya kita langsung saja menggunakan aplikasi SPSS untuk analisis data ini. Oke, jadi ini merupakan aplikasi SPSS, di mana aplikasi yang saya gunakan merupakan SPSS versi 2. Jadi kita ke variable view, di mana di sini kita memiliki IQ, kemudian di sini IPK, di sini motivasi. Oke, untuk desimalnya di sini kita 0, di sini tetap 2, dan untuk motivasi tetap kita. Kemudian untuk label sama itu sini IPK, sini sama tetap juga motivasi. Kemudian untuk measure kita ubah menjadi scale. Oke.
Selanjutnya kita ke data view. Oke, di sini sudah ada 3 kolom. Dimana ada kolom IQ, PK, dan motivasi. Jadi untuk kolom ini kita ambil datanya yang kita ambil dari data yang kita sudah punya tadi. Nah, ini kita copy. Ini kita paste di SPSS. Oke, selanjutnya kita akan ke analisis parsial. Jadi caranya kita ke analis, kemudian korelasi, kemudian parsial. Jadi untuk variables kita gunakan IQ dan IPK. Kemudian untuk variabel kontrol gunakan motivasi. Selanjutnya option. Kita centang means and standard deviation, zero order korelasi. Kemudian kita exclude case pairwise. Tapi ini kita continue. Lanjut kita, maka akan muncul hasil seperti yang ada di samping. Oke, selanjutnya kita lihat di kolom korelasi. Dimana untuk interpretasi di korelasi parsial ini pada tabel output deskriptif statistik, jadi tabel yang ini memberikan informasi kepada kita tentang ringkasan nilai statistik deskriptif atau gambaran untuk ketiga variabel, yakni ada variabel IQ, IPK, dan motivasi, mencakup mean atau nilai rata-rata, standar deviasi, dan N atau jumlah sampel yang digunakan dalam penelitian ini. Jadi jumlah sampel yang kita gunakan ada 12, di sini 12 semua. Kemudian pada tabel output korelasi, tabel yang ini memberikan informasi mengenai hubungan yang tergantung antar variabel sebelum dan sesudah dimasukkan ke variabel kontrol dalam analisis korelasi. Kemudian untuk memaknai tabel output korelasi di atas samping, maka ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Yakni yang pertama adalah menentukan rumusan hipotesis penelitian. Kemudian yang kedua melihat teori tentang dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial. Kemudian yang ketiga adalah menafsirkan hasil analisis dan membuat kesimpulan. Jadi untuk yang pertama, rumusan hipotesis penelitian dalam uji korelasi parsial ini, yang pertama H0 sama dengan hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol tidak signifikan. Kemudian yang kedua HA sama dengan hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol signifikan. Jadi untuk dasar pengambilan keputusan dalam uji korelasi parsial, yang pertama jika nilai signifikansi lebih besar daripada 0,05 maka HO diterima dan HA ditolak. Kemudian jika nilai signifikansi lebih kecil daripada 0,05 maka HO ditolak dan HA diterima. Oke, jadi pada tabel output pertama non A yang ini non A menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel IQ dengan IPK sebelum dimasukkannya variabel kontrol atau motivasi dalam analisis ini. Jadi dari output di atas diketahui bahwa nilai koefisien korelasi sebesar 0,832. Ini dia 0,832 bernilai positif dan nilai signifikansinya adalah 0,01. 0,01 lebih kecil daripada 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ada hubungan yang positif dan signifikan antara IQ dengan IPK mahasiswa tanpa adanya variabel kontrol atau motivasi. Sementara nilai korelasi sebesar 0,832 ini masuk dalam kategori hubungan yang sangat kuat. Kemudian untuk tabel output kedua, tabel motivasi yang ini menunjukkan nilai korelasi atau hubungan antara variabel IQ dengan IPK setelah memasukkan motivasi sebagai variabel kontrol dalam analisis. Dari tabel output di samping terlihat bahwa terjadi penurunan nilai koefisien korelasi menjadi 0,626 yang bernilai positif dan
termasuk kategori hubungan kuat dengan nilai signifikasi sebesar 0,039 lebih kecil daripada 0,05, maka HO ditolak dengan HA diterima, yang berarti bahwa hubungan antara IQ dengan IPK dengan motivasi sebagai variabel kontrol adalah signifikan atau nyata. Jadi untuk kesimpulan pada penelitian atau analisis kita, berdasarkan pembahasan dalam uji korelasi parsial, diketahui bahwa kehadiran variabel motivasi berprestasi sebagai variabel kontrol akan memberikan pengaruh terhadap hubungan antara variabel IQ dengan variabel IPK. Kira demikian apa yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat teman-teman yang sedang menonton video ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.